dan dia nembakin sesuatu. Tatsumaki panik dan ledakannya gede banget guys. Sampai gunung di belakang kelihatan kecil. Ledakannya kena samudra sekitar dan dari menara yang kecil energi yang keluar jauh lebih gede. Genos dan hero lain pun menyaksikan ini dan bongkahan permukaan bumi lepas guys. Dari bongkahan itu pun ini dia One Punch Man Season 4 episode 6. Sebelum mulai di channel ini udah ada recap One Punch Man Season 3 dari episode 1 sampai 12 full seasonnya ya guys ya. Langsung aja cek di deskripsi sebelum nonton yang ini. Berhubung trailer Season 3 udah keluar dan animasi staffnya JC Staff lagi, kita bisa bikin prediksi per episode season yang akan datang. Sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Yang udah subscribe, Mimin doain jadi sukses dan kaya raya. Dimulai dengan scene di rumah sakit di kota dan di salah satu kamarnya lagi nayangin berita live langsung dari medan perang di kota Z. Dan udah mulai dievakuasi juga sekitarnya. Dan ternyata yang lagi nonton itu adalah Metal Bat yang masih di rumah sakit habis pertarungannya lawan Garo. Dan dari beritanya juga, kelas S udah dikirim ke lokasi. Metal Bat pun melempar tas isi pentungannya keluar jendela tanpa sepengetahuan adiknya guys. Dan guncangan dari asosiasi monster pun sampai ke rumah sakitnya guys. Zenko pun nanya para hero bakal menenangkan dan Metal Bat ngejawab hero gak akan kalah. Dia pun ngepuk Zenko dan dia berdiri. Katanya mau ke toilet, tapi dia sebenarnya keluar dan ngambil tas yang tadi dia lempar. Dia pun ngelepas perbannya dan sekarang siap bertarung lagi. Dia pun ngelihat ke atas yaitu ke kamarnya dan dia minta maaf ke Zenko karena selalu bikin dia khawatir. Dia akan segera kembali. Hero tidak akan kalah. Cut ke Metal Bat yang udah dekat di lokasi sampai kelihatan menaranya dan dia masih dendam sama Garo dan mikir mungkin dia ada di sana. Dia pun berencana bakal ke sana dan siapa tahu ketemu kelas S lainnya dan dia pun lari. Cut ke rumah sakit. Perawat datang buat ngetes tekanan darahnya orang yang dipanggil Satoru. Tapi ya udah nggak ada dia guys. Dan ternyata kamar ini punya Mumen Rider. Dan dia udah pergi dan memohon staf rumah sakit pakai aja kamar dia untuk korban lain. Dan ternyata Mumen udah di parkiran nyiapin sepedanya sambil kesakitan dikit. Selagi dia nyiapin sepedanya, dari jauh ada suara Tank Top Master. Dan Tank Top Master masih rada kesel karena Mumen ceroboh. Dan nanya apa yang dia harap bisa lakukan dengan tubuh bermemar itu. Mumen pun sadar dia nggak akan kuat kalau lawan monster. Tapi tetap aja banyak warga yang masih belum dievakuasi. Tank Top Master pun malah nawarin bantuan ke Mumen Rider. Dan Mumen Rider kaget. Tank Top Master pun malah curhat dan iri kekuatan kelas S atas kayak Metal Knight dan Tatsumaki jauh banget dari kekuatannya dia. Dan sekarang kalau dia ngebantu mereka, dia bisa ngebuka sisi baru tank topnya. Dan ya Mumen kagak ngerti apa yang diomongin TTM dan dibikin simple sama Tank Top Master. Yaitu dia masih banyak tugas. Dan sebagai tambahan juga, sekarang rumah sakit lagi butuh lebih banyak kamar kosong. Mumen pun seneng ada kelas S di sampingnya dan ngaku kalau di hadapan kelas S dia bukan apa-apa. TTM pun gak ngebolehin Mumen ngomong kayak gitu. TTM pun udah nganggep Mumen sebagai tank topper karena di hatinya udah bener-bener kayak tank topper. Dan dia nggak terlalu fokus ke ranking hero. Mumen pun terharu dan ya sebenarnya nggak terlalu ngerti TTM ngomong apa. Tapi dia tetap berterima kasih. Dia pun langsung ngegas dan ngegoes dengan semangatnya guys. Kita pun cut ke tembok rumah sakit yang waktu itu dijebolin TTM sampai bolong. Dan para tank top geng malah nganggap ini sebagai simbol tank top yang nggak bisa dipecahkan. Plus lubangnya jadi ventilasi bagus juga. Dan ya para tank top geng lagi ngumpul dan lagi menginspirasi satu sama lain ya guys ya. Salah satu member pun yaitu Tank Top Girl langsung lari ke arah mereka dan ngegusur mereka ke ruangan lain. Dan mereka semua kaget. Ternyata mereka baca surat peninggalan Mumen dan mikir Tank Top Master juga ikut. Karena ya kasur mereka sebelahan dan para member sakit hati. Soalnya nggak bilang-bilang ya guys ya Tank Top Master pergi begitu aja. Dan mereka pun sedikit down karena mikir mungkin Tank Top Master nggak berharap banyak ke mereka. Apalagi banyak yang keluar habis disiksa Garo ya guys ya. Tapi tiba-tiba dibantah Tank Top Dokter dan dia bawa slideshow. Dia pun ngejelasin akhir-akhir ini TTM selalu pakai tank top model begini. Mereka pun bengong. Dilanjut si dokter, punggungnya terbuka dan kelihatan. Ini artinya sebuah petunjuk. Ikuti dari belakang dan pelajari. Tank Top Dokter pun kelihatan semangat banget ya guys ya. Dan para member pun kaget dan sadar
mereka pun merenung. Master mereka ngasih taunya bukan lewat kata-kata tapi lewat baju coba guys. Mereka pun masih pemula dan mereka bertekad ikut TTM ke lokasi asosiasi monster. Mereka semua pun lari keluar rumah sakit. Kelas B lainnya pun gak nyangka Tank Top Gang sekuat itu mentalnya. Kirain cuma penakut dan penipu semua. Dan yang ngomong begini itu grup Fubuki ya guys ya. Dan ya mereka mah tepar. Ya mereka itu di rumah sakit abis dipentalin Tatsumaki. Mereka pun gak mau kalah sama geng Tank Top dan langsung siap siaga dan langsung keluar rumah sakit juga karena Fubuki gak bisa dihubungi. Snake, Lightning Max, dan satu orang pun kaget ngeliatin momen Tank Top Gang dan Fubuki Group keluar rumah sakit dengan semangatnya. Dan ada orang yang teriak, kita nggak bisa terus di pinggir seperti ini. Carangko, ya santai aja dulu nggak sih? Sambil ngedengar suara-suara orang-orang di luar kamarnya. Para peserta Super Fight pun mau ikut dengan mengandalkan bela dirinya. Tapi ya pas inget Goketsu mereka malah keringet dingin sendiri. Tapi ada orang yang meyakinkan mereka bahwa nggak apa-apa. Bukan waktu kita sekarang. Dan dia adalah Suiryu ya guys ya, yang juga dirawat. Mereka juga sebenarnya bisa bertarung sama kayak para hero. Ya Suiryu pun ngeliat dan agak ngeri bawaan barang mereka ke rumah sakit ya guys ya. Suiryu pun langsung balikin. Dia kenal senjata yang dipegang orang itu, yaitu semacam seni bela diri sunyi, dimana mengandalkan ketenangan dalam diri sehingga belnya nggak bersuara. Tapi sejak tadi belnya nggak berhenti bersuara ya guys ya. Gimana mau siap ngelawan monster coba? Dia pun ngejelasin bahwa hero itu nilai paling berharganya adalah kekuatan nyata dalam dirinya, yaitu semangat dan tekad yang gak bisa dilawan meski udah sampai ujung tanduk. Kalaupun sekarang kita keluar dan ikut bertarung, malah bakal jadi beban. Seharusnya sekarang kita harus berlatih dan jadi lebih kuat dulu, baik fisik maupun mental. Dan Suiryu pun sekarang pengen jadi hero ya guys ya. Dari yang asalnya benci banget, para petarung lain pun bengong dikit. Cut ke medan perang dan di dasar menara yaitu tumpukan reruntuhannya. Lebih dalamnya lagi ada Saitama dan Manako. Dan gelap banget, mereka gak bisa lihat apa-apa guys ya. Manako paranoid dan ngira Saitama udah gak butuh dia dan bakal ngebunuh Manako. Dan dia ngelihat kesempatan mau mukul kepala Saitama dari belakang pakai batu karena mumpung gelap. Dan pas ngambil batunya muncul muka Flash guys. Dan Manako kaget berat sampai matanya bercahaya. Saitama pun lega akhirnya ketemu. Saitama pun bengong dikit, Manako bisa jadi center juga ya. Dan ya sebenarnya nyala karena kaget banget. Flash pun mikir Manako masih ada manfaatnya. Tapi bagaimanapun juga situasinya tambah parah. Karena gempa bumi yang tadi mungkin hero lain nasibnya sama kayak Flash sekarang. Tapi tanpa bantuan. Mereka bertiga harus cepet-cepet keluar dari lubang ini dan bantu mereka. Tapi ya yang ngomong gitu malah gak banyak gerak ya guys ya. Saitama pun nyuruh, ayo berdiri, kita pergi sekarang yuk. Dan ya Flash nyangkut dengan posisi aneh. Jadi kalau gerak dikit takutnya makin runtuh. Dan ya Flash nyuruh mereka berdua untuk nyingkirin batu-batunya. Serius? Tanya Saitama. Saitama pun minta center lagi karena mau mulai ngawasin batunya. Dan ya malah terang banget ya guys ya. Sampai Saitama dan Flash serab. Manako pun punya ide dan diarahin ke belakang kepala Saitama. Dan cahayanya mantul nerangin ruangannya. Saitama yang belum sadar malah keenakan sama cahaya yang hangat dan bikin rileks. Saitama pun langsung marah-marah dan bakal nyiksa Manako ya guys ya. Dia pun bengong dan ketar-ketir. Saitama pun mulai mindahin satu batu sesuai instruksi Flash. Dan pas diambil, ada batu jatuh dari atas mendarat di kepalanya Saitama. Dan pas narik batu lain karena Flash salah perkiraan, malah ada lagi batu yang jatuh. Flash pun malah ngejek dan Saitama kesel karena cuma ngikutin suruhan Flash, tapi akhir-akhirnya gini juga. Manako pun ditawarin nyoba dan lagi-lagi pas ditarik batu, ada batu jatuhnya ke kepala Saitama. Saitama kesel banget dan ya harus kerja sama kalau mau benar kerjanya. Mereka berdua pun mulai ngawasin batu-batunya guys ya. Selagi Saitama dan Flash muji Manako, dia rada kesel karena dari awal manggilnya mata aja terus. Mata ini, mata itu, padahal dia punya nama. Dia pun ngenalin diri sebagai Manako. Flash yang nganggep gak penting dipotong Saitama yang nanya. Wah, namanya mirip nama perempuan ya. Dan ya Manako sebenarnya perempuan ya guys ya. Dan Saitama kaget. Dia pun balik nanya, nama heromu siapa mister? Saitama yang kesel malah gagap dan bingung ngejawabnya. Dan Flash sadar dan ngejek. Oh, botak berjubah ya. Dan ya Manako ngebales. Flash juga bukan nama yang bagus tahu.
malah mirip kayak bilang tulang patah yang pecah. Saitama pun nutup Flash sebentar pakai batu ya guys ya, dan Flash rada kesel. Dia pun ngenalin dirinya sebagai Saitama Kemanako, dan ya Saitama sedikit seneng ya guys ya, dan senyum. Cut ke Tatsumaki versus Saikos, dan Saikos mikir Tatsumaki ngangkat markasnya sampai ke atas ini untuk pamer doang. Mungkin karena kekuatan dia sekarang melebihi Tatsumaki, dan dia pun ngejek sambil ketawa. Dia pun nantang apalagi yang bisa dikeluarin Tatsumaki. Tatsumaki pun mikir apa Saikos tambah gede, dan ya dari bawah kelihatan kepala-kepala Orochi terus nyedot energi dari bawah, dan Tatsumaki seneng dikit karena sekarang mereka udah di atas. Tatsumaki pun mau fokus ke tubuh bagian bawah Saikos dan mau ngebuat dia tambah lemah dengan ngebor di situ. Tapi Saikos pun udah ngeprediksi ini dan dia nyiapin skill. Dia pun ngomong, "Gak ngerti-ngerti juga ya, dalam segi kekuatan aku sudah jauh di atasmu." Dan dia nembakin sesuatu. Tatsumaki panik dan ledakannya gede banget guys. Sampai gunung di belakang kelihatan kecil. Ledakannya kena samudra sekitar, dan dari menara yang kecil energi yang keluar jauh lebih gede. Genos dan hero lain pun menyaksikan ini, dan bongkahan permukaan bumi lepas guys. Dari bongkahan itu pun air lautnya mulai turun ke bawah, dan ya bongkahan melayangnya lebih tinggi dari awan. Dan pas kena permukaan bener-bener bikin tsunami raksasa. Tatsumaki pun kepental dikit karena nggak terlalu gede damage-nya ke dia. Saikos pun ketawa terbahak-bahak selagi Tatsumaki melotot. Saikos pun senang sendiri karena kekuatan barunya sebesar ini, dan Tatsumaki sadar Saikos gak bakal bisa dapat kekuatan segede itu lonjakannya cuma karena ngedotin monster, dan dia penasaran kekuatannya datang dari mana. Cut ke Genos, dia nggak bisa ngukur sebesar apa gelombang energi padat tadi guys. Dia pun bengong apa sih yang lagi dilawan Tatsumaki. King pun nyuruh Genos biarin Tatsumaki yang ngurus. Prioritas mereka adalah nyelamatin Tareo dulu. Dan Saikos kaget karena orang yang muncul waktu persatuan Orochi sama Saikos ternyata beneran ada dan nyata. Tatsumaki bengong dan Saikos senyum. Kau pasti penasaran dari mana kekuatan ini datang, betul kan? Seperti pikiranku, bahkan kau terlihat cemas. Kau sudah kehilangan kesempatan menangmu. Aku telah dipilih menjadi entitas lebih superior jauh darimu, dan aku diturunkan kekuatan lebih dari milikmu. Tatsumaki diam dan Saikos lanjut. Ternyata pas Saikos nyoba ambil kendali Orochi waktu persatuan, dari atas kelihatan sesuatu, yaitu semacam bola raksasa dengan tekstur aneh guys. Dan panel ini keren habis ya guys ya. Sel otak, diagram, struktur alam semesta, bahkan menyerupai permukaan Jupiter. Sesuatu semacam God. Waktu bagaikan berhenti, dan hal itu menatapku. Aku merasakan ketakutan. Di saat yang sama, kekuatan baru mengalir dalam diriku, dan aku dicerahkan tentang takdirku. Tatsumaki nggak ngerti apa yang diomongin, dan Saikos senyum lagi. Dan dia berencana nelen semua yang hidup dan bersatu menjadi satu entitas. Dan dia mau jadi makhluk hidup sempurna. Mungkin sebuah planet, atau bahkan jadi bumi itu sendiri. Tatsumaki ketawa dan ngejek. Saikos pun nggak kepancing. Dengan kekuatan sebesar itu, berakhir dengan menyerap semua makhluk hidup, lalu hidup sendiri di alam semesta ini. Kedengaran bodoh bagiku. Dan itu kata-kata Tatsumaki guys ya. Dan Saikos ngebalikin, Yang bodoh itu cuma engkau. dan dia pun nganggep ini sebagai tujuan akhir semua makhluk berakal. Dan sekarang dia dipilih untuk jadi perwakilan. Meski Saikos dan Tatsumaki mirip banget, tapi yang dipilih itu Saikos. Dan dia ngomong Tatsumaki dan Fubuki gak serius tentang masa depan, kekuatan psikis, bahkan Fubuki malah fokus ke aktivitas hero dan mengabaikan peringatannya. Tatsumaki pun bengong dan Saikos power up. Itu mengapa kalian semua akan kalah. Terimalah sebagai hukuman. Dan Tatsumaki malah lucu sendiri dan nganggep Saikos itu konyol. Harusnya yang paling tahu itu Saikos, bahwa orang-orang yang ngumpulin Esper hanya nyoba untuk memanfaatkan mereka. Dan karena Saikos mentalnya lemah, akhirnya bisa dipengaruhi dan jadi bidak doang. Dan dia ngomong, Ketika waktunya tiba, jangan harap ada orang yang akan menyelamatkanmu. dan Tatsumaki ngejek lagi Saikos itu tipe orang yang kalau dalam bahaya manggil peliharaannya buat bantu. Dia pun kesel banget karena dipanggil idiot meski udah lihat kekuatannya. Dan dia mikirnya Fubuki. Dia pun nantang Tatsumaki dan keluarin kepala-kepala Orochi. Dan mereka semua nge-charge tembakannya. Dan dia mau lihat seberapa lama Tatsumaki bisa bertahan melawan keinginan bumi. Dan Tatsumaki menghindar semua serangannya. Lasernya pun tambah banyak dan gede, tapi Tatsumaki lagi-lagi dengan mudah menghindar.
Meski ngelawan monster sekuat Psychos, Tatsumaki masih bisa mikirin semua orang yang di permukaan dan nyoba ngarahin tembakan Psychos ke atas biar nggak kena tanah. Dan dia sadar tim permukaan udah dievakuasi semuanya, dan juga King lagi nyelamatin Tareo. Dan ya kalau di zoom sebenarnya King ketar-ketir, tapi Tatsumaki mikirnya itu King ngasih kebebasan ke dia karena dia bakal ngurus permukaan. Dan Tatsumaki anggap itu keputusan yang bagus. Dan para warga pun panik karena lihat tsunami raksasa. Tapi tiba-tiba dari ombaknya ada yang ke atas dan para warga masih ketar-ketir. Ternyata antara kota dan lautnya batu-batu raksasa diangkat ke atas. Jadi akhirnya masuk ke lubang dan akhirnya nggak kena dan nyampe ke pesisir. Dan ternyata pelakunya Tatsumaki ya guys ya. Dan dia langsung lempar semua batunya ke arah Psychos. Dan Tatsumaki kelihatan berdarah. Psychos pun siap-siap dan ngeluarin gelombang energi lagi yang ngancurin batu-batunya. Tapi masih banyak banget. Tatsumaki pun ikut batu-batunya sambil menghindari serangan Psychos. Dan dia pun lihat kesempatan dan mempercepat satu batu dan langsung arah Psychos. Dia sadar tapi terlambat dan batunya kena. Tapi Psychos berhasil ngebelah dua. Tapi baru aja selamat, dia langsung dihantam bebatuan lagi. Dari tumpukan batu itu pun dia ledakin guys dan keluar. Dan dia sombong nanya Tatsumaki, "Apa itu semua kemampuanmu?" Tatsumaki senyum dan dia menggila. Juga Psychos sampai ngebuat badai energi di atas kota Z. Dan dari bawah kelihatannya brutal guys. Dari permukaan pun para warga dan hero melihat situasi ini dan mereka menyimpulkan monster raksasanya itu bos asosiasi monster. Sedangkan cahaya hijau itu Tatsumaki. Snake dan Max pun terdiam. Udah kayak akhir dunia. Tiba-tiba ada batu yang mental ke situ guys. Cut ke Tatsumaki yang menghindar dan lincah di balik bebatuannya. Tapi Psychos bisa ngerasain kekuatan Tatsumaki dan dia bisa lihat. Tapi pas diledakin dan Psychos kira udah menang, ternyata cuma boneka doang yang dikasih kekuatan Tatsumaki. Dan ada suara yang ngejek dia, ketipu. Psychos bengong dan ternyata Tatsumaki udah di dalam tubuh Psychos guys. Dan ternyata dalamnya kosong. Psychos panik dan Tatsumaki muncul di mulutnya dan berkata, "Selamat tinggal." Psychos keringet dingin dan dia langsung diputar dan diperas guys. Dan para hero ngeliat ini dan ngira udah selesai. Tatsumaki keluar lagi dan Psychos dicincang guys. Karakter pun beraksi dan ngejelasin, Tatsumaki sadar fusi Psychos dan Orochi dari awal itu udah ada perisainya. Tapi ada yang gak terlindungi, yaitu dasar menaranya. Dan di situ ada daging Orochi yang numpuk. Tatsumaki pun senyum. Dan ternyata Tatsumaki nyamar jadi energi yang disedot Psychos dan dia masuk ke akar-akarnya dan akhirnya bisa menyerang balik. Dan ya sebenarnya Tatsumaki itu main santai karena dari tadi dia harus gak kedetek kekuatannya sama Psychos biar bisa ngeluarin para hero yang kejebak di dalam menara. Kalau nggak keburu mungkin semua hero udah ditelan daging Orochi. Dan kalau udah semua keluar Tatsumaki bakal ngabisin Psychos. Tapi pas lagi proses, tangan Tatsumaki ditusuk oleh sesuatu dan kencang pula. Dan dia kaget. Dan ternyata Orochi masih beraksi dan pas mau dibalas Tatsumaki, telat. Dan tangan kanannya juga kena. Tatsumaki pun disetrum guys. Dan dia kelihatan kewalahan dan kesakitan. Semua gelembung para hero pun pecah lagi. Dan ya Atomic yang lagi nyantai lihat ke atas dan ada Puri yang jatuh. Dan mereka berdua ngehantam tanah. Dan ya sebenarnya tubuh asli Psychos masih ada di dalam menara. Dan harusnya Tatsumaki nggak setengah-setengah kalau mau menang. Psychos pun bakal nyembur Tatsumaki sampai habis. Dan Fubuki juga bakal nyusul. Tatsumaki yang kejebak pun ngelihat cahayanya energi Psychos. Tapi tiba-tiba dari bawah muncul energi raksasa yang ngebawa arus energi tembakan Psychos ikut ke atas guys. Dan hampir aja kena Tatsumaki. Psychos bengong dan energinya ke bawah ke atas selagi Tatsumaki lepas. Dan kedua energinya meledak di langit. Gede banget tuh. Psychos pun kesel dan ternyata di menara Psychos ada sesuatu yang lagi lari cepat. Dan ternyata Genos guys, full speed. Tareo nunjuk ke sana dan para hero juga ngeliat petir yang naik ke atas. Dia pun loncat dan dari jauh kelihatan kayak naga biru. Dan Genos langsung menuju Tatsumaki dan ngebuat energi dia sendiri. Dan ya indah banget ya guys ya, udah kayak kepala naga mau nyembur. Tatsumaki sadar itu Genos dan bener-bener epic guys panel ini.
naga petir dari bawah ngelawan monster Psychos. Genos pun pakai lightning drill cannon yang gede banget dan dilawan energi Psychos, dan energinya bertabrakan ngebuat matahari minum. Genos kewalahan dan Psychos senyum, dan energi Genos kalah dan dia kedorong ke belakang. Kepala Orochi pun ngebales pakai tembakan masing-masing dan Genos nambah kekuatannya melebihi maksimal dan ngebuat energi dia pecah biar bisa ngarah banyak sekaligus. Tatsumaki kesel karena King udah percaya ke Tatsumaki buat ngelawan Psychos dan gak butuh campur tangan orang lain, dan ngancem bakal ngelempar Genos ke tembok untuk kedua kalinya. Dan dibalas Genos, Tatsumaki itu cuma dipercayain sama King selagi nunggu Saitama datang, dan tugas Genos adalah nge-backup gurunya. Dia mau nahan energinya sambil Tatsumaki ngurus monsternya. Genos pun udah bener-bener kewalahan karena power Psychos gede banget. Dia cuma bisa ngubah arah energinya, dan dia baru beberapa menit di sini udah pakai kartu asnya aja ya guys ya, yaitu senjata pamungkasnya yang bisa ngebuat meteor raksasa jadi debu. Dan dia ingat kata-kata Dr. Kuseno, yaitu Genos cuma bisa maksimal selama 10 detik. Dia pun mikir apa dia bakal selamat. Tatsumaki pun langsung narik semua hero keluar dari menara. Kat ke Fubuki yang ketar-ketir gak mau keluar. Dia udah ngerasa banyak banget makhluk di luar yang kuat banget, dan dia bengong ada apa sih di luar. Psychos pun menggila dan hampir ngebelah dirinya sendiri guys. Sambil Genos dan Tatsumaki ngeliat cut ke trio Saitama, dan mereka lapar ya guys ya. Flash pun gak mau mereka berhenti dulu. Manako pun ngeliatin sabuknya dan Saitama bingung. Dan ya dijelasin kalau kayak gitu bakal ngurangin rasa lapar. Saitama pun gak ngerti pola pikir monster, tapi ya perut Saitama gak mau diem. Dia pun akhirnya nyoba dan lumayan ampuh ya guys ya. Dan kelihatannya mereka bertiga tambah deket ya guys ya. Dan Saitama penasaran pas pulang mau masak apa ya. Manako pun ngusulin bikin kari aja. Flash pun sadar setidaknya dia nggak akan pernah kelihatan kayak gini sama orang lain. Di situasi menyedihkan ini dia pun tidur. Dan itu dia episode 6 season 4 One Punch Man. Gimana menurut kalian guys? Seru nggak? Kalau seru komen di bawah, dan kalau mau lanjut juga jangan lupa komen di bawah lanjut.